Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita, Allah yang memberikan kehidupan dengan kehidupan yang paling baik, dengan kehidupan yang paling sempurna, kesempurnaan yang hanya orang-orang tertentu yang diberi kesempurnaan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ibu-ibu yang saya hormati, semuanya saja yang hadir, semua orang mempunyai kehidupan yang sama, namun ada yang disempurnakan oleh Allah, dan mereka yang disempurnakan itu adalah orang yang diberi nikmat yang paling sempurna, dan kenikmatan paling sempurna adalah Islam. Kenikmatan yang disempurnakan oleh Allah adalah apa yang dikatakan oleh Allah, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Terlebih apabila kita benar-benar bisa melaksanakan agama ini dengan yang sebaik-baiknya. Kemarin dulu kita pernah memberikan perumpamaan. Ada seorang yang meninggal dunia, dan di dalam genggaman tangannya ada 5 berlian. Orang meninggal dunia karena kelaparan, padahal di dalam genggamannya ada 5 berlian. Yang dimaksud adalah orang itu beragama Islam, tetapi ketika meninggal dunia masuk ke dalam neraka. Berlian yang dimaksud di sini adalah agama Islam, agama yang tidak digunakan, sehingga ketika dia tidak menggunakan agama itu, diibaratkan mati dalam keadaan kelaparan atau meninggal dunia dan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan mengapa kita selalu bersyukur kepada Allah, bahwa kita di kondisi kita yang semacam kita alami ini, kita mendapatkan kenikmatan yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hidayah. Namun setiap orang yang mendapatkan hidayah tidak semuanya memanfaatkan hidayah. Tidak semua orang yang mendapatkan 5 berlian itu dan mampu memanfaatkan 5 berlian tersebut,
Padahal kalau dimanfaatkan, orang itu akan menjadi orang yang kaya raya, karena berlian itu berharga miliaran rupiah. Karena itulah ibu-ibu, semuanya saja kita mensyukuri kenikmatan Allah ini. Kita berharap dengan kita selalu belajar dan mengaji, maka selalu saja kita mendapati pengetahuan, ilmu yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan akhirnya kelak kita akan jadi orang yang kaya raya itu karena kita mampu memanfaatkan berlian, atau dengan bahasa yang sesungguhnya kita hidup setelah ini menjadi kehidupan yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan karena surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, mari kita buka pengajian ini dengan membaca doa pembuka. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu-ibu sekalian, di dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat yang ke-14, itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita, membongkar semua rahasia hidup yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan kepada kita untuk betul-betul dengan seksama memperhatikan ayat-ayat ini yang akan kita pelajari nanti. Semoga kita bisa mempelajarinya 4 ayat sekaligus, yaitu 14, 15, 16, dan 17-nya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat 14-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Manusia itu diberi diberi satu penglihatan yang sangat indah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan manusia mempunyai pandangan yang sangat indah terhadap kecintaan kepada apa yang dinamakan syahwat. Apa itu syahwat, Ibu? Syahwat itu segala yang disenangi serta yang diingini, yang kemudian dorongan atau nafsu itu merupakan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat tipu daya kepada manusia. Nah, sekarang yang menjadikan manusia selalu memandang indah dan di dalamnya terdapat tipu daya apabila kita tidak benar-benar beriman, itu adalah minan nisa. Yang pertama adalah wanita. Wanita itu segala-galanya indah buat laki-laki, semuanya serba indah. Makanya kemudian wanita disuruh menutup auratnya. Wong nyun sewu bahasa kasarane ya Bu ya. Saya gunakan bahasa yang rotok kasar saja. Podo-podo sikil Ibu. Podo-podo sikil. Nah, sikile wong wedok karo sikile wong lanang beda jauh Ibu. Daya tariknya terhadap laki-laki gitu loh. Yang pertama, laki-laki terhadap wanita. Kemudian wal banin,
Banin itu keturunan, Ibu. Banyak sekali orang tertipu dengan urusan keturunan, dengan urusan anak ini. Ada orang yang sombong karena anak, ada orang korupsi karena anak, ada orang masuk neraka langsung karena anak, karena sia-sia terhadap anak. Ada orang yang banget cintanya terhadap anak sampai dicarikan apapun demi anak. Dan ada orang yang suka menceritakan tentang kedahsyatan, kehebatan anak-anak. Sehingga suatu ketika pernah ada dua orang ibu ngobrol. Mereka ngobrol sambil tersenyum, tapi kalau di mat-mat kaya wong padu, Ibu. Yang satu cerita, ini anaknya yang sing barep kan ayahkan bocah perhatian banget. Bocah sabar pol. Yang satu mengatakan, nek nyong sing kaya ngono sing nomor loro. Ya Allah, bocah lemah lembut banget. Jurus yang satu mengatakan, nek sing anaknya yang nomor loro malahan bocah cerdas ora umum. Pancen nek lemah lembute ora ning cerdas pol. Lah anaknya yang luwih cerdas meneh kowe. Oh ya kono mereka oncor-oncoran terus gitu. Kemudian nanti anak entek kan, anaknya ming telu, ming papat, wis entek. Oh, nanti putu. Itu. Putu juga diceritake. Yang satu menceritakan kelucuan cucunya, yang satu tidak terima. Cucu saya itu lucu tur gitu, lucu tur gitu. Dan lain sebagainya. Lama kelamaan kemudian menceritakan eleke menantu kan gitu. Jangan anake kayak ngono ning sayang bapakne atau ibune iku mangkelke banget menantune nyong sing ngono. Padha mbak nyong wae ngono ya dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan tipu daya. Sehingga apa-apa yang menjadi zuyyina linnas hubbus syahawat, mencintai syahwat, keinginan-keinginan yang bisa diinginkan untuk mendapatkan dengan cara menggebu-gebu yang di dalamnya ada tipu daya itu. Bisa seseorang itu terjerumus ke dalam tipu daya syahwat itu tadi, padahal bisa jadi orang itu ya sholat, ya siap gitu. Tetapi dia lupa dengan apa yang seharusnya dia lakukan untuk hal-hal yang menjadi tipu daya tadi. Yang ketiga yaitu wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang banyak, minadz zahab wal fiddah, dari mungkin itu emas, itu mungkin fiddah itu apa? Perak, uang dan segalanya. Ini karena saking akeh ya Bu ya, tipu daya ini, dan banyak orang yang tertipu di sini Bu. Orang yang tertipu dengan harta benda itu beberapa kemungkinan. Beberapa kemungkinan. Kemungkinan itu antara lain adalah dia punya harta yang banyak, lupa kepada Allah, atau dia punya harta yang sedikit, selalu mengeluh dan menyalahkan Allah, atau dia mempunyai pekerjaan demi mendapatkan harta yang akhirnya juga melupakan Allah. Itu harta benda. Dan banyak sekali orang yang ketipu di dalam hal ini. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa agama itu tidak ada gunanya. Yang paling penting adalah harta. Apalah artinya ibadah nek orang duwe bondo, istilahnya begitu. Dan alhamdulillah ibu-ibu, kita sekarang mempunyai prinsip. Punya prinsip. Sing penting adalah beribadah.
harta hanya sekedar sarana saja, bukan menjadi tujuan. Harta yang kita cari, harta yang kita inginkan, bukan keinginan-keinginan yang kemudian menghalau, menerjang, dan akhirnya berhadapan dengan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita waspadai. Sehingga kalau kita melihat di dalam surat yang sama, yaitu ayat 200, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai manusia, bersabarlah kamu, wasabiru, dan tetap tegarlah kamu dalam kesabaran, warabitu, dan selalulah waspada dengan tipu daya segala macam kehidupan ini. Tipu daya itu adalah sesuatu yang kemudian kita menyebabkan dosa. Itu namanya tipu daya. Ada kadang-kadang kita sedang punya duit, kemudian kita belanja. Masuklah kita ke supermarket, belanja, bisa sampai lupa kepada Allah. Iki jam piro, wis asar apa durung, apa wis maghrib, pulang keluar dari supermarket, hah wis isya, padahal masuknya belum asar. Bisa lupa, karena apa? Di dalamnya itu tipu daya, semuanya indah, semuanya apa-apa dimek, apa-apa di ini kan. Kemudian dia pengen dia Allahi apik temennya, ya Allah ning neknya. Kemudian ini dimek-mek, masuk ke apa namanya smart outlet yang pakaian itu, muter di situ, deloki kabeh regane gitu. Dah akhirnya nggak ada yang dibeli satu pun. Sebabnya sebulannya bukan nggak cocok, kapian kabeh. Kemudian masuk di daerah sepatu dan sandal, ya Allah senenge pol, dijajali kabeh ngantek pelayan melerok gitu. Terus masuk ini, masuk sini, milih ini terus saja tanpa terasa. Itu nggak terasa ya. Dari asar sampai isya nggak terasa. Karena di dalamnya penuh dengan segala macam musik, di dalamnya tidak ada seakan-akan dunianya sudah berbeda. Azan tidak kedengaran sama sekali. Itu bisa sering terjadi semacam itu. Kemudian setelah itu keluar, ingatnya kepada Allah dalam keadaan dia sudah banyak keterlambatan, jur akhirnya ngarang dewek kan gitu kan, bingung nyong urung salat asar, durung salat maghrib, saiki wis wektune sudah ba'dal isya, kriki gile salat, wis pokoke dewek salat, kemudian salat takbir Allahu akbar 4 rakaat asar, Allahu akbar 3 rakaat maghrib, sisan gawe karo asar 4 rakaat. Itu gue kaya ngono kebener, wis sing penting nglakoni tinimbang ora dilakoni. Ini hal-hal yang berkaitan dengan hubbus syahwat. Banyak sekali kita kalau menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubbus syahwat ini luar biasa banyak. Seperti panjenengan sedang masa sudah ada azan dan nggak ada bergerak sama sekali, panjenengan artinya sudah hubbus syahwat, sudah tertipu dengan keinginan dan syahwat itu tadi. Panjenengan ibu sedang sibuk apa misalnya yang jualan, hati-hati, segala sarana dua kemungkinan. Sarana untuk menuju kepada neraka atau sarana untuk menuju kepada surga. Dagangan itu adalah bahan baku api neraka. Kalau dagangan menyebabkan kita lupa kepada Allah,
Rapat itu bahan baku dari neraka. Kalau kita rapat, sudah kedengaran waktu sholat, rapat diterus-teruskan ngantek mepet waktu sholat berikutnya. Ini bukan manfaat tetapi madarat. Gitu. Makanya kan kita punya, sekarang kita tegas-tegasan itu. Di tengah-tengah acara ono azan lama dekabeh. Kayak kemarin kita pengajian di Arkom itu, Dr. Dimyati memberikan pelajaran tentang kanker sama muadzin, diberi kode damoni mike. Oh, ini mau asar ya? Oh ya, ini mau asar. Ya sudah, Bapak-bapak Ibu, sekian dulu karena ini sudah asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak Dim salam langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya bubar acaranya. Itu jauh lebih kita senangi daripada gendengin. Nanti kita tunggu menjawab adzan dulu, setelah adzan kita teruskan sebentar, kemudian ditutup. Tetap enggak benar. Tetap tidak benar. Ya, itu namanya hubus syahwat yang berkaitan macam-macam dengan harta dan lain sebagainya. Kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, amanu isbiru wasabiru warabitu, dan selalu waspada. Allahu Akbar, beratnya bukan main yang satu ini. Warabitu, dan selalu kalian waspada, menjaga diri benar-benar di setiap aktivitas kita. Jangan sampai aktivitas yang sedang kita laksanakan justru menggelincirkan kita pelan-pelan sekali loh itu. Kalau sekarang banyak mengatakan terlambat mengkolal, sudah meneh kan nembe adzan. Besok ora apa-apa lah, jenenge adzan itu kan hanya mengumumkan tanda awal waktu sholat. Nek sholatnya kan mengko ngantek tekan jam nganu kena. Lama kelamaan dia mencoba menggunakan ilmu kiro-kironya. Maka ini peringatan untuk kita sekalian, ibu-ibu sekalian. Wattaqullah, dan selalu dimanapun kita berada kita mesti bertakwa. La'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Siapa orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Baik, kita kembali lagi ke ayat 14 kembali, Ibu. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dan harta benda yang banyak. Ada loh orang yang saking lemahnya, harta benda yang sedikit saja bisa melalaikan dia kepada Allah. Kalau di sini kan wal muqantaratil muqantarah, harta benda yang banyak gitu. Panjenengan ada yang hartanya sedikit itu pun sudah melalaikan kita kepada Allah. Ngitung duit baten niku ngantek kelalen urung salat asar, sing ditung duit recehan akeh banget. Sing ditung duit recehan akeh banget, duit 412.000 ning duit receh banget itu lho, numpuk gitu suwi banget. Nek azan ra rungokke gitu, azan ra rungokke ngantek lama sekali selesai di pondok-pondok, selesai diplastiki dan lain sebagainya gitu. Itu kebangetan wong. Yang dimaksud Allah itu yang bisa menipu itu harta benda yang banyak, bukan harta benda yang sedikit.
Kalau harta benda yang banyak itu diingatkan oleh Allah, harta benda yang sedikit tidak diingatkan. Kenapa? Kebangetan gitu. Wal khailil musawwamah, dan kendaraan yang mewah. Kalau di khail itu yang dimaksud adalah kuda pacu. Tetapi kita terjemahkan di sini wal khailil musawwamah adalah kendaraan yang mewah. Apakah ada orang yang tertipu dengan kendaraan yang mewah? Banyak. Orang bersaing di kantor sekarang, mobil yang paling mewah adalah misalnya Camry. Dia nggak mau kalah gitu. Saya juga bisa membeli mobil yang lebih mewah dari itu. Dan ternyata untuk mendapatkan ada Camry, ada Jaguar, ada BMW, ada dan lain sebagainya, sampai dengan segala macam yang mewah-mewah itu ternyata dilakukan dengan cara yang tidak jujur sekalipun juga dilakukan gitu. Kan ada orang yang sangat kaya, bangga dengan kekayaannya, jebul colongan kabeh kan ya ono iku. Iya, colongan kabeh itu. Kaya luar biasa itu. Nggih, enggak usah saya sebutkan, panjenengan wis ngerti wonge. Nggih. Dan tapi kan di Indonesia kan tidak banyak ya Bu ya. Di Indonesia orang yang semacam itu yang juga korupsi itu kan tidak banyak. Iya, memang tidak banyak kok, hanya paling-paling kan ya antara 1, 2, 3 dan seterusnya. Wal an'am, dan binatang ternak. Banyak sekali orang-orang yang lalai kepada Allah, urusannya dengan harta benda bernama binatang ternak. Dan bahkan ada yang mempunyai binatang ternak 1-2 pun bisa lalai kepada Allah. Di sebuah desa ada orang, ini hal biasa, masjid sedang adzan, malahan dia mangkat ngarit. Masjid ada adzan di masjid, dia itu malahan keluar dari rumah mangkat ngarit. Terus nanti sholatnya kapan? Itu. Padahal kalau orang desa itu mangkat ngarit kira-kira wedhus berapa sing dimpani? Lah paling-paling kan 4-5, Mbak. Wedhus 4-5 itu bisa melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal hars itu ladang, hars itu kebun, hars itu tempat pertanian. Banyak sekali yang semacam itu. Sehingga kadang kita merasa kasihan juga kepada para petani ini yang lupa dengan hal tersebut. Bahkan di beberapa desa, dulu di Wonosobo banyak. Tapi sekarang sudah tinggal beberapa dusun. Apa itu? Orang satu dusun itu kompak lalai kepada Allah. Kalau asar katakan asar jam 3:04, itu adzan jam 4, kadang ada yang malahan jam 4:30. Ini adalah orang yang berbuat tertipu, lupa kepada Allah, tidak mementingkan Allah. Secara kompak sak dusun itu.
Kenapa? Kenapa kok azannya terlambat begitu? Karena menunggu mereka yang pulang dari sawah. Kenapa jadi sawah lebih penting daripada Allah? Kenapa jadi tanduran-tanduran mereka lebih penting dari Allah? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya kan sudah mengatakan dengan sangat jelas, yaitu bahwa perbuatan hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha. Ini malahan diundur bareng-bareng gitu. Dan banyak sekali, bahkan ada di kota, saya tidak boleh sebutkan. Itu kalau Jumatan mereka itu kompak, pokoknya khotib naik mimbar jam 12. Padahal akhir-akhir ini ibu-ibu sekalian, yang namanya zuhur itu masuknya jam zuhur itu masuknya sekarang jam 11.33. Berarti kan jam setengah 12 lebih sedikit. Itu mereka kompak. Enggak, kita le Jumatan munggai jam 12. Bayangkan itu. Kemudian kita kan kemudian kejawab, pantesan banyak orang yang tidak diberkahi oleh Allah hidupnya. Lawang sudah jelas Rasul mengatakan, ayyul a'mal ahabba ilallah. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah itu apa sih Rasul? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Dari detik demi detik itu kita perhatikan. Lah kok ini malah menyengaja dilambatkan. Lambatkan itu 27 menit. Lah 27 menit itu kan waktu yang itu menyepelekan itu. Itu sudah melecehkan Allah, itu sudah merendahkan Allah, itu sudah tidak memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau asar itu sekarang jam 3 kurang semenit asar. Ini mungkin di dusun tertentu, enggak loh, di Wonosobo itu hanya tinggal beberapa dusun loh yang semacam itu. Itu sekarang bisa jadi ada yang belum azan asar, bisa jadi itu. Terlambatnya berapa? Keterlaluan kalau itu. Kalau dia azan jam 4 itu sudah diundurkan 1 jam lebih 1 menit. Makanya ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, zayyana linnas hubbus syahwat. Manusia itu diberi pandangan yang sangat indah terhadap kecintaan syahwat. Apa itu? Di antaranya adalah yang berkaitan dengan ini, yang di antaranya adalah wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Harta benda, emas, uang, perak, termasuk dagangan dan lain sebagainya, wal khailil musawwamah, dan kendaraan-kendaraan yang mewah, wal an'am, dan binatang ternak, wal hars, dan lahan pertanian. Sekarang ibu-ibu sudah melihat banyak orang yang ketipu dengan begini ini. Banyak sekali, Ibu. Banyak sekali. Bahkan saya bertanya Ibu, kalau hari Jumat, kalau seperti saya kan nggak pernah bisa menyaksikan. Pada saat Jumatan, apa panjenengan ketika pas lagi di pasar, panjenengan melihat banyak laki-laki nggak? Ada nggak? Kategori banyak atau sedikit? Banyak kan? Kenapa mereka? Ngapain mereka? Jumatan. Berarti mereka tidak Jumatan. Kenapa mereka tidak Jumatan? Mereka tertipu dengan hubbus syahwat,
Dengan apa itu? Baik dengan perdagangan, harta, benda dan lain sebagainya. Itu yang di pasar. Yang di kampung-kampung mereka ada yang ketipu dengan doro. Pirsa doro. Satu ketika saya di perjalanan, ada orang sedang berkerumun main merpati, Bu. Di samping lapangan di mana mereka main merpati itu ada masjid berkumandang azan sedemikian kerasnya. Dan ketika berjamaah, apakah mereka ikut berjamaah? Tidak. Ketika di alon-alon ada keramaian sedemikian ramainya, zuhur masuk azan dikumandangkan sangat keras dari Masjid Jami. Apakah mereka kemudian pergi menuju ke masjid untuk salat? Tidak. Sehingga benar kan kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan zayyana linnas hubbus syahawat. Dengan apa itu? Dengan segala macam yang tadi kita sampaikan dan kita pelajari. Sehingga Ibu-ibu sekalian, kalau kita kembalikan ke ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas apa yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat ini, karena Allah sudah sangat faham kelemahan manusia. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang semacam itu. Ya. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua yang tersebut di atas tadi adalah mata, kenikmatan ad-dunya, dunia. Dan kemudian setelah itu Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai apa yang dinamakan husnul ma'ab, yaitu tempat kembali. Artinya jangan semacam itu. Manusia yang beriman, ke sini. Lihat syahwat kamu, keinginan kamu alihkan kepada arah yang Allah tunjukkan kepada kita. Nah, sekarang husnul ma'ab itu apa? Tempat kembali yang terbaik itu apa? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Karena Allah mengatakan di ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakan Muhammad, ajarkan Muhammad, apakah kalian semuanya mau ditunjukkan oleh Allah khairin min dzalikum, lebih baik dengan apa yang tadi dijelaskan di atas. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan janji jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu bukan dunia yang kalian cari hai orang yang bertakwa, bukan kenikmatan-kenikmatan duniawiyah yang menenggelamkan kamu sampai kamu sedemikian sungguh-sungguh di dalam mencarinya, di dalam mendapatkannya, sampai kadang halal haram diterjangnya. Bukan itu kata Allah. Tetapi kau hai orang-orang yang beriman, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, ada satu tempat yang jauh lebih layak untuk kamu wahai orang yang bertakwa, yaitu surga Allah, yang di dalamnya mengalir di bawahnya air yang yang sangat jernih di bawah surga itu. Kemudian khalidina fiha,
kekal abadi kalian di dalam surga itu. Kemudian apa yang ada di dalamnya? Wa azwajum mutahharah. Dan kalian nanti akan mendapatkan jodoh yang sangat suci. Saya nggak tahu ibu-ibu, jodoh kita panjenengan semuanya jodohnya adalah suami yang di dunia atau panjenengan dijoli. Kalau suami panjenengan tidak masuk ke dalam surga, padahal panjenengan masuk, ya panjenengan dijoli. Sing ora umum. Ora umum apa? Ora umum gantengi. Nggih, dan hebat sekali. Suami ini belas tidak ngantuan. Ya. Ganteng, gagah, perjaka, tidak berjaka, selalu berjaka, tidak pernah tua, gitu, ya, tidak pernah tua. Beda dengan suami yang di dunia, biyen dong bojone nyong ora pati ganteng kok saya suwi saya elek kan gitu. Biyen ora pati ganteng kok sekarang tadi saya elek kan itu. Nek suami di dunia kan gitu. Zaman 6 orang ganteng basan tua luwih elek daripada yang lain itu. Tetapi azwajum mutahharah di sana itu adalah suami yang hati panjenengan sangat mencintai. Ini kan kalau yang namanya panjenengan adalah yang khawatir, ya Allah ngemben mamane Mas nyong ngemben nang akhirat diganti nyong moh ya nyong pengen jenengan bae. Oh tidak ibu, panjenengan di sana ada yang lebih dicintai lagi kalau memang suami panjenengan tidak sampai ke surga Allah itu. Asing apa suami nggak sampai ke surga panjenengan podo gitu loh. Panjenengan ya ora tekan swarga, panjenengan malah nang neraka tos karo suami, Pak podo-podo Pak. Alah panjenengan dewek panjenengan orang genah kabeh ya. Bisa ketemu lagi. Ya memang ketemu, dengan keluarga ketemu, dengan anak-anak ketemu kita di sana. Kita tuh ketemu dengan keluarga kita kalau keluarga kita bisa masuk ke sana. Itulah mengapa yang namanya seorang ibu dan seorang sebuah keluarga harus hidup yang sakinah mawaddah warahmah. Kenapa kok sakinah mawaddah warahmah? Kenapa kok kamu tidak dikatakan sebagai seorang yang hidupnya bahagia dan apa kalau istilah dunyonya itu apa? Tapi di dalam hadis kan sakinah itu tentram. Tentramnya bukan tentram karena tidak ada pertengkaran, bukan hanya itu, tapi tentramnya karena mereka faham bahwa aku harus melaksanakan syariat Allah, maka menjadinya tentram di dalamnya. Mawaddah, saling mencintai. Saling mencintai itu yang satu dengan yang lain saling mencintai bukan hanya perasaan duniawiyah, tapi cinta itu didasarkan karena iman. Tuh. Kan ada ibu yang bisa saling cinta mencintai hanya wong Islam, kan tidak. Wong kafir bodoh saling mencintai itu. Ada ibu, bener ibu, ada orang jangan ora tong ibadah apa-apa kaya ning apa namanya? Hidupnya sangat bahagia. Ada enggak? Banyak. Itu. Banyak. Apakah itu yang dinamakan saadah sakinah mawaddah warahmah? Tidak. Nah, kemudian yang ketiga rahmah itu di bawah naungan kasih sayang Allah itu. Sakinah mawaddah warahmah. Tentram karena mereka selalu menggunakan hukum-hukum Allah di dalam keluarga, sehingga tidak mau dia berbuat dosa terhadap keluarga. Mawaddah, mereka saling mencintai karena kecintaannya kepada
Allah, jangankan keluarga, wong teman aja ada kok. Kan di dalam hadis dikatakan warajulani tahabba fillah, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama alaih, mereka itu bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan mereka itu berpisah juga karena Allah. Siapa mereka itu? Kita, insyaallah. Loh, kita ini kan ketemu karena Allah toh. Kumpul yuk, kumpul taat kepada Allah yuk. Pengajian. Selesai pengajian kita berpisah juga karena Allah. Enggak banyak itu di dunia ini, di Indonesia ini enggak banyak orang yang bisa melakukan hal-hal yang sedang seperti kita lakukan. Makanya kita menjaga dengan isbiru wa sabiru wa rabitu. Sabar, tegar dalam kesabaran, waspada di dalam melaksanakan unsur agama. Kemudian waridwanum minallah, suami itu adalah suami yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kehidupan di dalam surga itu adalah kehidupan yang diridhoi, di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah semua orang yang hidup di dunia ini di bawah ridhonya Allah? Tidak. Kalau di bawah Rahman Allah iya, tetapi Rahim Allah tidak. Manusia di dunia ini di bawah naungan Rahman Allah, kasih sayang Allah, tetapi tidak di bawah Rahim Allah. Karena yang di bawah Rahim Allah hanya mereka yang taat, patuh, beriman, bertakwa kepada Allah. Itu yang mendapatkan Rahim. Sementara yang mendapatkan Rahman, sapa wae sing urip entuk Rahman, salat yo entuk Rahman, tidak salat yo entuk Rahman, yang kafir juga entuk Rahman, semuanya sama entuk Rahman. Tetapi yang entuk Rahim, mendapatkan Rahim, itu tidak semua orang, karena Rahim hanya diturunkan untuk mereka yang taat dan berbakti. Perbandingan antara Rahman dan Rahim itu perbandingannya adalah 1:99. Kita itu masuk di bagian yang satu bersama wong sak dunya. Tetapi insya Allah kita juga akan masuk ke dalam golongan yang mendapatkan 99. Sementara sebagian dari mereka yang di dunia mendapatkan Rahman yang satu itu, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian yang 99. Makanya nggak usah meri. Kalau ada wong kafir kok sugih, nggak usah cemburu. Wong mereka memang diberi semuanya mendapatkan Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sedang berikhtiar, berusaha. Nek Rahman sudah kita dapatkan, kita sekarang sedang berikhtiar untuk mendapatkan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wallahu basirum bil ibad. Nah, ini yang jadi persoalan. Dan Allah itu basir, maha melihat. Basir dengan penuh kewaspadaan terhadap manusia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa tertipu oleh siapapun. Sangat mengetahui keadaan hambanya, sehingga Allah sangat mengerti, faham siapa yang mendapatkan balasan ini dan siapa yang mendapatkan balasan itu. Itu faham, luar biasa fahamnya. Nah, kemudian ayat 16 Allah mengatakan, ini dihafalkan Ibu, siapa mereka yang mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar.
khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah. Siapa yang mendapatkan itu? Yang mendapatkan itu adalah orang-orang alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Hafal enggak, Bu? Yuk baca bareng-bareng yuk. Ya Rabbana innana, mangga bersama-sama. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Lagi. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana, duh Allah, innana, sesungguhnya kami, amanna, telah beriman, telah menjadi orang yang beriman. Amanna, orang yang beriman. Faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Faghfir lana, dan maka ampunilah bagi kami dzunubana, dosa-dosa kami, waqina, dan jauhkan, peliharalah kami adzabannar, azab neraka. Duh Allah, sungguh kami telah beriman, maka ampuni bagi kami dosa-dosa kami dan hindarkan kami dari azab neraka. Nek panjenengan terhindar dari azab neraka, berarti panjenengan, kalau panjenengan tidak mendapatkan azab neraka, berarti panjenengan masuk surga. Bahasanya nggak langsung, ya Allah masukkan hamba ke dalam surga, sama dengan ya Allah jauhkan hamba dari neraka gitu. Sebabnya apa? Di sana hanya ada dua, yaitu kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka berarti masuk surga. Di surga kok tidak ada, berarti masuk neraka gitu. Di neraka kok ora nono, berarti agi umpetan. Jebulane nang neraka ning agi umpetan gitu. Maka kemudian ayat 17 menjelaskan kepada kita siapa orang yang mendapatkan surga itu. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu selalu saja dibaca, selalu disuwun, tapi hidupnya menyesuaikan doa. Kan ada orang yang hidupnya tidak sesuai dengan doa karena orang mudeng. Lawang jarine wa qina adzabannar, tapi seneng glendengi. Lah bukan yang glendengi itu adalah api neraka. Jare njaluk dihindarkan dari api neraka, tapi lele glendengi ora rampung. Jare senenge jare nyuwun terhindar dari api neraka, tapi hidupnya masih seneng mengeluh dan pecuca-pecucu, nesunane pol, senenge bertengkar dan lain sebagainya. Ya itu kan jenenge wong njaluk dihindarkan dari api neraka, ning prakteke malahan njaluk mlebu neraka. Itu kan bingung Ibu. Paham Ibu maksud saya? Ya kayak gini loh. Ada orang ya Allah yang pengen banget duit sing akeh, duwe gaji sing akeh. Kemudian dia nyambet gawe le dalete banget. Jarine pengen duit akeh. Bahasan kon nyambet gawe itu malahan tidak menyesuaikan diri. Ada lagi, saya ingin hidup bersama suamiku penuh kenikmatan dan kebahagiaan.
Namun ketika bersama suami, anane pecucu perengat-perengut, ya kapan harus bahagia kan gitu. Sehingga ini antara harapan dan realita memang harus match kan Ibu. Jangan seperti itu. Yang pengen masak sing enak mah arep gawe rendang sing enak banget. Lha tuku daging sing nomor 4. Emang daging ada nomor 4? Iya. Dagingnya sing asal-asalan, malahan gawe rendang nganggo tetelan ya ora dadi. Ya kemudian bumbunya asal-asalan. Ya enggak sesuai. Saya ingin membuat rendang yang enak, maka daging diambil yang nomor 1. Bumbunya di resepnya disesuaikan dengan adanya. Itu nanti ketemu ada perjuangannya gitu. Pengen rendang sing enak le tuku daging sing paling murah itu nggih. Le nembung aja karo bakule Bu ndak wonten daging sing paling murah Bu. Nggih. Sing seminggu kepungkur nggih mboten napa-napa gitu. Nggih. Itu nek daging seminggu kepungkur itu ora usah dimasak wis lunak itu. Nggih. Baik Ibu. Nah kemudian untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan terhindar dari api neraka, maka Allah mengatakan syarat, yaitu syaratnya adalah kalau kita bisa mempunyai 5 karakter. Yang pertama yaitu ini ayat 17 nih bunyi, ayat 17. As-sabirin, tidak pakai wawu ya Bu. As-sabirin was-sadiqin, yaitu orang yang selalu sabar, orang yang selalu lemah lembut, orang yang selalu menjadikan masalahnya adalah masalah yang mudah, tidak suka mempersulit orang, tidak suka membesar-besarkan masalah dalam hidupnya. Semuanya dihadapi dengan kelembutan hati dan kewaspadaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar semacam ini itu adalah orang yang hidupnya sangat nyaman ketika mengarungi kehidupan dunia ini. Yang kedua, was-sadiqin, orang yang selalu shadiqin, benar. Orang yang selalu melakukan hal yang benar. Benar itu wajar. Wajar itu apa anane, sing kudu dilakoni ya dilakoni, sing ora ya ora, mangsane ngopo ya ngopo, mangsane ngene ya jangan dibolak-balik. Mangsane sare ora sare-sare, mangsane pengajian sare terus. Misalnya enan keloak lawe ibu nggih, mangsane dahar ora dahar, mangsane sare malahan dahar. Tuh. Mangsane sedekah ora sedekah, mangsane ora ana sedekah pengin sedekah. Ini wong ngapusi tok itu anane. Lah yang pengin banget sedekah lho. Nang dia wah kaya yo gitu. Ning suatu ketika ana kotak agi liwat penting didelokno tok. Ora diseni gitu. Bahasan diseni musik klotak gitu. Nggih. Wal qanitin, yang ketiga orang yang qanitin, orang yang dengan luwes, halus, lembut, nggih, taat terus kepada Allah, taat terus pada Rasulullah. Dia berusaha selalu mentaati Allah. Namun qanitin dimaksudnya adalah orang yang taat dan istiqomah, bukan jelak-jelok dengan kolo-kolo, Ibu. Kita mentaati Allah, sholat tepat waktu, selalu tepat waktu, membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, sholat malam, selalu sholat malam, sholat duha, selalu sholat duha. Itu istiqomah tapi dalam positif. Pengajian, selalu pengajian, ngantuk
Ya enggak gitu. Selalu ngantuk. Makanya kan di dalam surat Al-Baqarah 14 apa ya? Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Siapa? Jangan panjenengan berpikir dilarikan pikiran panjenengan pada orang-orang munafik zaman Rasul. Enggak, ini ayat diturunkan untuk kita. Banyak orang yang ikut senangnya kumpul dengan orang-orang yang pengajian, tetapi ketika pengajian belas orang ono sing tahu dilakoni. Minggu serawung tok gitu. Yeah. Bahkan ada di antara mereka yang ini ada ini. Dia itu sebenarnya mempunyai paham yang beda dengan kita. Namun kemudian dia selalu ikut pengajian kita. Jebul tujuannya dua. Yang pertama nggo serawung-serawung, karo kedua nggo menyelidiki pelajaran iki kaya ngopo gitu. Itu ada orang yang macam itu. Jadi yang namanya orang munafik itu jangan selalu diterjemahkan wong kafir. Bisa jadi orang munafik itu adalah orang Islam juga yang mental munafik. Apa itu? Melu pengajian, melu kajian, tetapi sebenarnya hatinya tidak ada apa-apanya. Dia hanya menampilkan zahirnya semata-mata. Ini ada. Nggih, ya kalau di ruang ini insya Allah sih nggak ada ya Bu ya, di sana itu loh Bu gitu. Kecuali kalau panjenengan ono sing kesindir ya monggo. Kemudian ya saya tadi mengatakan berapa Bu? 5 kan ya? Semuanya 5 ya Bu? Baru 3 ya Bu? Ya yang keempat. Wal munfiqin, dan orang yang suka sedekah. Ini masuk di antara 5 besar. Mentalitas orang yang bertakwa adalah orang yang sabar, orang yang benar, orang yang selalu taat pada Allah dan Rasulullah. Dan yang 3 itu belum berarti kalau belum masuk yang keempat, yaitu senang sedekah. Dan berkali-kali ibu-ibu, yang namanya sedekah, infak, amal jariah itu tidak harus banyak. Ada kata kunci sing penting itu loh. Sing penting ngetokke Allah perso kekuatan kita Bu. Allah kan ngerti banget kekuatan kita. Sampai-sampai saya sering mengatakan, Bu, panjenengan berinfak 2.000 bisa jadi lebih besar dari yang infaknya 20.000. Kenapa demikian? Karena kemampuan. Sehingga ibu-ibu sekalian disesuaikan panjenengan. Jangan kemudian infak itu dipadak-padake karo ngon kancane. Nduh. Sing sugih madake karo sing ngisor. Sing ngisor 2.000 nyang ya kancane nyang 2.000 gitu. Sing ngisor malahan madake karo sing dhuwur ya klenger. Ya Allah, kae kono kae buka iki ngetokke mosok 50.000. Nyong ya nyong mending ora usah lah. Ora usah nyong isin yo gitu. Isin dengan siapa? Allah Maha tahu tentang keberadaan dan kemampuan kita. Dan Allah juga tahu bahwa kemampuan kita itu fluktuatif. Kadang-kadang lagi punya duit banyak, ini kan? Kadang-kadang lagi punya duit kurang banyak, gitu. Ada yang mempunyai duit kadang-kadang kurang banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang memang tidak punya, kan gitu. Juga kapan punya gitu. Tapi yang jelas Quran loh Ibu, panjenengan lah ngeri sebesar itu hebatnya sedekah. Baca lagi 17 Ali Imran.
bahwa ada 5 perkara yang 5-limanya ini istilah dedengkotnya orang-orang yang bertakwa itu letaknya di 5. Yang pertama adalah orang yang sabar, orang yang tidak suka mengeluh, orang yang tidak nesunan, orang yang pemaaf, itu kan gitu. Banyak nih mengandung nih makna ini. Kemudian as-shadiqin, orang yang selalu berusaha sebenar-benar dia berbuat apapun. Yang ketiga adalah orang yang selalu taat dan patuh kepada Allah dan Rasul dalam situasi apapun. Kemudian yang keempat adalah orang yang suka sedekah. Makanya saya terima kasih banget ada di antara panjenengan yang dulu pernah mengatakan bahwa sedekah itu bagaikan garam dalam masakan. Pas banget itu Ibu. Nggih. Panjenengan masak terong. Nggih Bu. Terong itu sudah digoreng. Terong apa namanya? Balado. Kok paham sih panjenengan? Nggih. Terong balado. Sudah dikasih bumbu dengan ini harum sekali gitu kan. Enggak. Saya kenapa sih ini? Karena saya senang dengan masakan yang satu ini. Saya senang. Syaratnya cuma satu, ojo bendino kan gitu. Mentang-mentang senang masaknya bendino yang blenger. Ya. Kalau saya sih apa sih enggak senang loh, kabeh senang saya itu. Nggih. Jangan lumbu aja seneng. Nek jangan lumbu kan jangan seneng ibu-ibunya. Iya, jangan lumbu itu seneng makanya ya gitu, tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering enggak enak. Ya, wah sudah apa namanya? Terong itu sudah disediakan wah kok menger-menger merah. Tapi merahnya itu merah tidak pedas itu, Bu. Hanya mondo-mondo pedas karena pakai cabai besar. Nah, bayangannya wah ini enak pol ini. Jadi nggak ada yang doyan nih Pak. Padahal itu udah lengkap sekali bumbunya, sempurna bumbunya, mau kurang siji tok. Apa? Garam. Itu cemplang kabeh wong sak omah rono sing doyan iku. Nggih. Nek kurang gula masih oke. Kurang micin yes masih oke. Kurang bawang brambang no problem masih oke. Tetapi nek kurang uyah rampung gitu ini bunyi. Sama dengan Bu panjenengan sholat 5 kali? Jawabnya iya. Ngecamprang sholat panjenengan nek ora nate sedekah. Lho kan gitu. Apakah panjenengan sholat tahajud? Ora doyan nek ora sedekah. Apakah panjenengan berakhlak mulia, suka membantu orang dan lain sebagainya? Percuma kalau kita tidak pernah sedekah. Maka sedikit apapun sedekah, Allah pirsa tentang kemampuan kita masing-masing. Yang terakhir banget yaitu wal mustaghfirin bil ashar, dan orang-orang yang di waktu sahur. Waktu sahur itu jam berapa, Bu? Panjenengan sahur itu jam berapa, Bu? Mulai. Kalau tergantung subuh ya. Gitu kan? Tergantung subuhnya. Kalau subuhnya jam 4. Mulai sahur kira-kira setengah 4 cukup, setengah jam. Iya kan, setengah jam. Nah, waktu antara jam setengah 4 itu orang-orang yang mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa azwajum mutahharatun, itu wa ridwanum minallah, adalah orang yang di sekitar jam setengah 4 itu sedang mengadahkan tangannya dan kadang sambil meneteskan air mata, ya Allah ampuni dosa hamba. Kapan itu? Sekitar setengah 4. Kapan itu? Waktu sahur. Siapa yang mendapatkan maghfirah terbesar dari Allah?
mereka adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang suka senang memohon ampun di waktu sahur itu, Ibu. Sehingga monggo 5 perkara, ya Bu, ini 5 perkara ini dilakoni bertahun-tahun nggak sempurna, nggih, gitu, nggih, nggak sempurna. Yang pertama jadi orang yang sabar, yang kedua jadi orang sing bener, yang ketiga jadi orang yang taat patuh pada Allah, yang keempat orang yang seneng sedekah, yang kelima orang yang nyuwun ngapura kepada Allah di waktu sahur. Ini 5 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Masya Allah. Kitalah orang yang mendapatkan nikmat yang paling sempurna di dunia, karena akan diteruskan kelak di akhirat. Demikian Ibu-ibu pelajaran sore ini, semoga bermanfaat ya Allah. Semoga yang kita pelajari ini bisa kita realisasikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang la'allakum tuflihun. Semoga kalian, kita semuanya adalah orang yang beruntung, orang yang berbahagia itu. Demikian ibu-ibu sekalian, mari kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Kalau ada hal-hal lain setelah ditutup saja, monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.